Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7090 sampai bab 7091. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Melihat ibunya juga ingin pergi ke Tokyo bersama, Xiao Churan berkata, "Ibu, pergi ke Tokyo karena Ruolin mendapat tiket konser penyanyi Amerika dan mengundang Ye Chen dan aku untuk menontonnya bersama." Menonton konser ah? Alan langsung bergumam dengan sedikit kekecewaan, "Ya aku paling benci acara seperti itu," getaran gemuruhnya membuat otakku sakit. Katanya, dia buru-buru menambahkan, "Bagaimana kalau seperti ini, aku akan pergi dengan kalian, kita tidak ada harus terus melakukan bersama-sama, kita akan pergi berbelanja bersama, aku akan menunggumu di hotel saat kamu menonton konser." Kemudian, Alan teringat sesuatu dan melanjutkan, "Dan kamu lihat Ruolin sendirian, kan? Bukankah seseorang harus membuka kamar? Kenapa kita tidak membuka kamar dengan 2 tempat tidur saja? Aku akan tinggal satu kamar dengannya, dan kamu akan tinggal satu kamar dengan Ye Chen, dan biaya akomodasi akan dihemat." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Ibu, pergi ke Jepang bukanlah sesuatu yang aku buka, melainkan orang lain yang membukanya. Jika aku membawa ibu, aku masih tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang. Selain itu, saat ini ketika ibu pergi keluar untuk bersenang-senang, siapa yang tidak ingin tinggal di kamar sendiri? Ah, pasti akan ada banyak ketidaknyamanan jika ada banyak orang yang harus tinggal bersama tanpa alasan sama sekali." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan menambahkan, "Dan kami pergi dan tinggal sebentar, sehari sebelum konser untuk pergi, dan keesokan harinya untuk kembali ke konser. Jadwalnya sangat padat, pada dasarnya tidak ada yang bisa dimainkan." Mendengar itu, Alan berkata dengan sedikit kesal, "Waktu yang sesingkat itu tidak ada artinya, pergi keluar untuk bermain bukanlah hal yang mudah, aku tidak ingin seperti pasukan khusus yang bolak-balik." Xiao Churan melihat Alan tidak mau pergi, lalu menasihatinya, "Iya bu, jadwalnya sangat padat, memang tidak banyak waktu untuk bermain, kalau ibu mau ke Jepang, tunggu saja musim semi tahun depan. Aku akan mengajak ibu ke Jepang untuk melihat bunga sakura." Wah, pasti asyik sekali. Alan pun setuju dengan gembira. Semua pikiran untuk ikut serta dalam perjalanan ke Tokyo pun sirna. Ye Chen tidak pernah tertarik dengan hal semacam ini di konser, jadi dia harus bersabar. Yang ditonton di konser hanya yang spesial dari Gu Qiui. Meski penyanyi wanita Amerika bernama Tawana itu memang sangat hot, bahkan lebih hot dari Gu Qiui, tapi Ye Chen sama sekali tidak kedinginan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, apakah istrinya seperti itu, dan dia dan Dong Ruolin bersama-sama pergi ke luar negeri, jika mereka tidak mengikutinya juga sedikit kurang terjamin, yang hanya dapat dipaksa untuk setuju. Dia memesan tiket pesawat langsung Jinling ke Tokyo lusa siang ini secara daring, dan memesan hotel aman yang terbaik di Tokyo, juga saat Su Zhifish dan saudara kandung Su Zhifei diculik di hotel itu. Karena dia akan keluar lusa, Ye Chen berkendara ke Champs-Élysées Spa Hotel keesokan paginya. Dia datang ke Champs-Élysées terutama untuk bertemu Yun Ruge yang bersembunyi di sini. Yun Ruge telah mengasingkan diri di sini selama kurun waktu ini. Katanya itu adalah pengasingan, tetapi sebenarnya lebih seperti berada dalam tahanan rumah oleh Ye Chen. Meskipun Ye Chen telah meminta Hongwu untuk memberinya kondisi materi yang sangat bagus, dia juga meminta Hongwu dan yang lainnya untuk mengawasinya dan tidak membiarkannya mengambil setengah langkah pun pergi dari Champs. Ini bukan hanya karena rasa tidak enak terhadapnya, tetapi juga karena takut jika dia memperlihatkan wajahnya, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan mengundang masalah. Baguslah Yun Ruge menepati janjinya dan tidak pernah beranjak meninggalkan tempat ini. Melihat Ye Chen, Yun Ruge sedikit terkejut. Dia tidak bertemu Ye Chen selama beberapa hari, dan dalam hatinya, dia sudah lama berpikir bahwa dia telah ditinggalkan oleh Ye Chen. Alasan mengapa dia berpikir seperti itu juga sangat sederhana, karena Ye Chen telah dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak punya cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya untuk saat ini, dan jika racun itu tidak bisa dihilangkan, Yun Ruge hanya akan memiliki lebih dari 1 tahun sisa hidup, dan bagi seseorang yang memiliki lebih dari 1 tahun sisa hidup, pada dasarnya tidak ada nilai sisa yang tersisa untuk dibicarakan. Yun Ruge merasa karena dia sudah tidak berharga lagi bagi Ye Chen tentu tidak perlu membuang-buang energinya untuk dirinya sendiri, dan dapat dibenarkan kalau dia sudah lama tidak muncul. Yun Ruge berpikiran terbuka, dan tidak menyalahkan Ye Chen.
Idenya sekarang adalah tinggal di sini dengan jujur, menyendiri, dan berkultivasi, sampai akhir zaman. Kalau Ye Chen belum bisa mengatasi racun itu sendiri, maka dia akan mengundurkan diri dan mencari tempat yang indah dan langka, lalu menunggu kematian dengan tenang. Pada suatu ketika, dia juga berpikir dalam hatinya, untuk memutuskan jaring dengan asosiasi bintang yang rusak. Dia sudah memiliki formasi penghancur diri yang ditinggalkan di istana pil lumpur oleh Wu Feiyan. Sungguh jika ikan itu mati, itu dapat dianggap sebagai bom manusia. Namun, saat dia sudah tenang dan mempertimbangkan kembali masalahnya, dia menyadari bahwa dengan pemahamannya mengenai Broken Star Society, mustahil baginya untuk bertemu Wu Feiyan. Paling-paling dia hanya akan mencari keturunan keluarga Wu untuk melampiaskan kekesalannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Yun Ruge tidak ingin berakhir dengan berjuang mempertaruhkan hidupnya melawan boneka-boneka keluarga Wu, jadi dia menyerah saja pada jalan balas dendam ini. Ye Chen melihat Yun Ruge menatapnya dengan heran, jadi dia berkata, "Maaf Nona Yun, kali ini aku agak sibuk dan tidak bisa bertemu denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu suka ada di sini atau tidak. Apakah kamu masih terbiasa dengan semuanya?" Yun Ruge tersadar kembali, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Ye karena telah memikirkan saya. Semuanya baik-baik saja, Hong Wu dan yang lainnya juga merawat saya dengan cukup baik, dan mereka mampu memenuhi permintaan apapun tepat waktu." Ye Chen mengangguk, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Yun, ada satu hal lagi yang membuatku merasa sangat tidak nyaman, yaitu aku masih belum bisa menemukan cara untuk menghancurkan racun di tubuhmu, tapi tolong yakinlah bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk terus mencari solusinya." Yun Ruge melihat mata Ye Chen yang penuh dengan permintaan maaf, hatinya agak tersentuh, dan dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye masih mengingatku, aku sudah sangat puas. Apakah racun itu bisa diangkat atau tidak? Aku sudah merasa tenang, dan hasilnya semua dapat diterima, dan tolong jangan terlalu khawatir tentang hal itu, Tuan Ye." Ye Chen tertawa dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Yun, kali ini aku berakhir di Maroko, Afrika, dan menyewa salah satu kamar di perkumpulan King yang rusak. Di sana, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip denganmu. Dia adalah komandan kantor komandan tentara kanan perkumpulan King yang rusak. Dia baru berusia pertengahan 20-an, tetapi dia sudah mencapai pencerahan. Tercerahkan di usia 20-an. Yun Ruge terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada seorang jenius seperti itu di kantor komandan tentara kanan, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya?" Ye Chen berkata, "Orang ini adalah keluarga agunan dari keluarga Wu, seorang jenius yang bahkan menjadi fokus Wu Feiyan. Dia berada dalam situasi yang sama denganmu. Dia juga memiliki racun semacam ini di dalam tubuhnya. Sekarang dia telah memutuskan untuk melayaniku, tetapi aku benar-benar tidak memiliki apapun yang kuinginkan darinya, jadi aku berencana untuk membiarkannya datang ke Jinling untuk menetap. Pada saat itu, jika kalian saling tertarik, kalian berdua dapat saling mengenal juga, dan melihat apakah kalian dapat berteman." "Bagus," kata Yun Ruge dengan penuh harap, "seorang jenius seperti dia pasti memiliki nalurinya sendiri dalam berkultivasi, berkomunikasi dengan orang seperti itu juga dapat membawa peningkatan yang besar. Ditambah lagi kita semua berada dalam situasi yang sama, jadi kita dapat dianggap mampu bersimpati satu sama lain." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk membawanya ke Champs dan memperkenalkan kalian berdua." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ngomong-ngomong, namanya sedikit seperti milikmu, namanya Song Ruyu." "Song Ruyu," Yun Ruge tersenyum tipis, "ini benar-benar cocok dengan namaku, dan ini semacam takdir." Setelah berkata demikian, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah ada baiknya untuk memberitahu semua orang tentang kemajuan yang telah Anda buat dalam perjalanan ke Afrika ini?" Ye Chen mengangguk, dan kali ini dia sendiri yang pergi ke Afrika untuk menceritakan situasi tersebut kepadanya secara khusus. Yun Ruge yang mendengarnya terpesona, melihat tempat yang indah itu pun tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Setelah mendengar cerita Song Ruyu,
Ia pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Keinginan Wu Feiyan untuk memegang kendali sungguh menyimpang. Wanita ini bahkan belum melihat Song Ruyu, sudah memasukkan racun ke dalam mulutnya. Takutnya ia akan lepas kendali. Ye Chen berkata, seluruh Broken King Society tidak meminum racun itu, aku khawatir hanya keluarga Wu, tetapi keluarga Wu terhadap Wu Feiyan bahkan jika tidak ada ikatan racun, pengendaliannya juga sangat kuat. Belum lagi keluarga Wu selalu melekat padanya, keluarga Wu yang mengelola orang mati dan pengawal primus. Ada puluhan ribu orang, dan orang-orang ini tidak tunduk pada manipulasi sifatnya, tetapi tunduk pada kendali Wu Feiyan. Karena begitu orang-orang ini tidak mendengarkannya, mereka tidak tunduk pada kendali, karena begitu orang-orang ini tidak mendengarkan kendali. Manipulasi, karena begitu orang-orang ini tidak mendengarkan Wu Feiyan akan memutuskan hubungan dan akan membiarkan mereka mati tanpa tempat pemakaman, dan jika keluarga Wu memiliki perbedaan pendapat, semua orang di bawah komando mereka akan mengarahkan senjata mereka dan mengarahkannya kepada mereka. Yun Ruge berkata dengan nada setuju, Wu Feiyan pada dasarnya adalah versi perempuan dari Kaisar Chongzhen. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kendalinya. Sambil berkata demikian, dia menambahkan, Song Yuru itu beruntung karena belum bertemu Feiyan, kalau tidak Wu Feiyan pasti harus memasang formasi pengungkapan diri di istana pil lumpurnya juga. Ye Chen berkata, ancaman terbesarnya saat ini adalah tidak adanya penawar racun, jadi aku harap kalian berdua bisa bekerja sama untuk mempelajari dengan saksama prinsip kerja dan logika yang mendasari racun ini di dalam tubuh. Bagaimanapun, kalian adalah orang-orang yang telah diracuni, dan ada banyak perasaan yang hanya kalian yang bisa mengetahuinya. Jika kalian bisa mengetahui inti permasalahannya, maka aku mungkin bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bersambung.